Saya mau tes ride-nya motor ini Supra Supra X125 Helm in. Wes pokoknya tak kacau woy. I make your speakers bang. Oke. Jadi sesuai janji saya di video beberapa tempo lalu ya kan, nanti bisa kalian tonton di atas. Hari ini saya akhirnya menyempatkan diri karena sudah enggak ini ya. Sore ini alhamdulillah cerah, jadi saya bisa mencobanya si Honda Supra X125 Helm in. Ini adalah salah satu motor ternyaman menurut saya. Motor bebek ternyaman. Bisa dikatakan sih jenis Supra ternyaman ya. Karena satu, dia punya jok yang lebih lebar dibandingkan sama varian Supra yang lainnya. Satu itu. Yang kedua, bagasinya gede sesuai namanya. Helm in. Nah, maksudnya helm in itu apa, Bang? Helm in itu ya helm masuk, berarti in itu kan masuk ya. Helm bisa masuk ke bagasi. Nah, gila gunungnya terselimuti sama kabut. Intinya kayak gitu. Jadi buat bawa barang, terus buat bawa mantol, buat bawa perlengkapan-perlengkapan itu di eranya, di masanya waktu itu, ini motor bebek yang solutif banget. Nah, dan tumpaannya ya penak karena joknya gede kan. Nah, joknya gede, joknya ombo, jadi nggak gampang pegel. Riding position oke banget. Wis pokoknya menurutku kenyamanan jenis Supra ini Supra yang paling nyaman. Tapi usut punya usut, dulu itu tidak begitu laku ternyata, karena dari bentukannya yang ya mau nggak mau kalau buat bawa barang bawaan biar bagasi itu gede, otomatis bodinya juga harus ikut melendung. Bodinya itu ikut nganu ya, ikut melar gitu loh. Jadi kalau kalian membayangkan perutnya gede, ibaratnya ya perutnya gede, pasti bodinya juga tampak luarnya kelihatan membulat. Aduh, intinya kayak gitulah. Nah, dulu waktu itu kan era jayanya Supra 125 itu, kalau di Yamaha lagi kenceng-kencengnya Yamaha Jupiter Z. Nah, Jupiter Z yang masih karburator itu ya, yang sebutannya apa sih, Jupiter Z mata kucing gitu apa ya kalau di Wonosobo. Lah itu yang lagi hit banget waktu itu tuh bebekan yang punya desain ngelancip gitu loh, ngeruncing. Nah, jadi motor apapun itu bebekan asal ngeruncing pasti waktu itu laku lah. Contohnya Honda mengeluarkan Revo. Nah, pertama kali keluar Revo itu juga lakunya karena desainnya meruncing. Terus Supra 125 ya dengan agak membulat tapi punya kesan runcing dari sisi depan ya, itu juga laku. Nah, Supra 125 yang helm in ini ya, karena bentukannya membulat, bahkan lampu belakangnya juga bentuknya tidak terlihat agresif alias bulat, akhirnya kurang laku di pasaran. Gitu ceritanya. Itu cerita masa lalunya kayak gitu, Kang Mas. Nah, terus sekarang ini karena saya sedang mengendarainya, tak rasain dulu. Rasanya masih enak enggak kan gitu ya, tenaganya kayak gimana gitu. Ya so far sih masih oke, cuma biasa kendala motor yang agak berumur itu di bagian kaki-kaki itu udah pasti. Jadi kaki-kakinya memang harus nganu ya, dicek ulang. Terus kalau engine ini tergolong ya kelasnya kelas bahan lah, nggak istimewa banget tapi juga nggak yang rusak banget alias rempok banget gitu, enggak. Ya masih oke lah, dan tenaganya juga masih ya lumayan. Karena memang Supra spesialis Supra 125 series itu dia bukan ini ya, bukan jagonya di tanjakan. Walaupun cc-nya 125 tapi dia enaknya itu di jalan trek-trek yang lurus gitu loh.
karena pakai gearnya kecil sih ya, kayak gitu. Sik iki kok mobilnya harus disalip angel temen ya. Jadi yang aku rasain sekarang ini motor masih oke, cuma tinggal ya nanti saya cek di ini ya. Kalau bener-bener motor ini mau saya mau di rumah itu apa, mau dirawat atau kita bikin project kan, ini PR-nya cukup banyak. PR-nya itu di komstirnya dia bunyi, terus di shock breakernya, suspensinya ini nggak tahu yang depan apa yang belakang, tapi ada sedikit yang perlu dibenerin kayaknya, kurang stabil buat nikung. Apakah sudah terlalu lemes? Itu juga bisa. Apakah sudah terlalu tua? Harusnya kalau tua sih belum ya. Nah, kemarin itu ceritanya kenapa aku ngangkat motor ini, karena lumayan menarik ya. Kayaknya buat harian tuh enak gitu loh. Kayaknya nyaman. Buat harian nyaman. Wih, akeh bocil lagi nih Kang Mas. Buat harian nyaman, terus ya itu aku tertarik sama bagasinya gede. Dan dulu sebelum ini disuntik mati, saya itu dulu pernah nyoba, pernah punya satu kali waktu masih baru-barunya ya, jadi belum terasa penyakitnya gitu loh. Itu aku rasa termasuk Supra yang paling enak itu tadi, yang aku katakan paling enak ya, karena fungsional banget. Dan aku rasa mesinnya itu agak sedikit ada perbedaan, kayak gitulah kira-kira. Makanya sekarang pengen nostalgia lagi, tapi ya nggak tahu nanti motor ini tuh mau bener-bener mau dirawat apa enggak, belum tahu. Intinya sekarang tak cobain dulu aja. Gitu ceritanya Kang Mas. Wah, Leyung tolong. Jadi kesimpulannya, tenaga masih oke buat lari. Buat lari juga kayaknya masih narik sih ini. Mungkin masih bisa diangkat 100. Mungkin ya. Ini pakai gigi 3, jalan agak, ini nggak lurus-lurus banget sih, ini agak menanjak. Masih dapet kok di angka 60-an. Coba ini, kita tes di tanjakan. Pakai gigi 2 aja. Kuat berapa coba? Wajay. 60 dia. Lah ini maksudku Supra yang ini nih, yang banyak diminati banget. Tuh. Indahnya alamku. Terang sore bagus ya. Jos gandos ini. Oke, kesimpulannya kayak gitu. Motor ini masih sangat worth it, masih enak, ya kan? Cuma ya beberapa PR tadi yang aku sebutin di awal lah, intinya itu. Oke, nanti kita sambung lagi di video berikutnya, karena aku ini jadi gagal fokus gara-gara menikmati indahnya pemandangan kayak gini Kang Mas. Oke, videonya sekian dulu. See you next video.